Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, sebelum materi teacher berikan, bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Nah, semangat terus meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja untuk kesempatan hari ini ya, kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu tentang memahami makna doa sebelum dan sesudah makan. Nah, teacher yakin semuanya itu sudah pada hafal anak-anak teacher ya, doa sebelum dan sesudah makan. Oke, alangkah baiknya mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami makna atau itu doa sebelum makan dan sesudah makan. Amin Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya anak-anak teacher ya, semuanya silahkan persiapkan alat tulis dan buku paket masing-masing ya. Nah, pada peta konsep hari ini yaitu yang pertama ada doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang ketiga mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan. Oke, silahkan anak-anak teacher semuanya ya, buka halaman 48. Nah, di situ ada bagian A, yaitu membahas tentang adab ketika makan dan minum. Apa itu adab? Adab itu tata cara. Adab itu tata cara. Jadi dalam Islam itu, dalam setiap hal itu semuanya ada adabnya. Tidak hanya makan saja, minum, buang air kecil, buang air besar, terus tidur, itu semuanya pokoknya hal-hal dalam Islam itu ada adabnya. Sholat pun juga itu paling utama, wajib ya, itu pasti ada adabnya. Nah, oke, jadi hari ini kita membahas tentang adab ketika makan dan minum. Jadi tata cara makan dan minum itu apa saja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Jadi yang pertama itu ada mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan. Jadi sebelum makan ya, apalagi kalau makannya dengan tangan, pasti harus mencuci tangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tangannya bersih. Kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh tangan kita. Entah itu kita habis main, megang apa ya, itu banyak kumannya. Makanya yang pertama itu harus mencuci tangan dulu. Nah, Islam itu sudah membelajarkan kita ya supaya hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan ya. Jadi duduk dengan baik dan sopan itu juga adab ketika makan dan minum ya. Makanya kadang orang tua kita kalau makan melihat kita makan sambil berdiri atau jalan-jalan atau bermain, bergurau ya, itu tidak boleh ya, karena memang itu adalah tata cara atau adab yang baik ketika makan dan minum. Terus yang ketiga tidak bergurau dan bercanda ketika makan dan minum. Kenapa kalau kita makan dan minum tidak boleh bergurau atau bercanda? Iya, karena ketika makan ya kita sedang mengunyah. Coba kita bercanda ketawa-ketawa, takutnya tersendak ntar ya, nggak bisa menelan ya, makanya tidak boleh. Itu hal yang tidak baik. Yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan ya. Anak-anak teacher pasti makan dengan tangan kanan ya, teacher percaya. Udah pada tahu semuanya ya. Karena tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Coba kalau yang kiri untuk apa? Untuk cebok ya. Itu tidak boleh ya, tidak baik, karena makan itu hal yang baik ya, hal yang baik. Kemudian yang kelima itu membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, kalau anak-anak teacher sudah hafal harus diamalkan ya, supaya apa? Tidak lupa.
supaya tidak lupa doa sebelum dan sesudah makan. Nah, nanti untuk selanjutnya teacher pengen nanya nih, pengen tahu apakah benar-benar anak-anak teacher sudah hafal. Nah, untuk yang keenam yaitu makan harus halal. Ya, makanan itu harus halal. Maksudnya halal ya tidak haram. Nah, yang biasa kalian tahu ya, babi ya. Makanan halal itu makanan yang baik ya. Nah, seperti babi itu tidak baik untuk bagi kesehatan. Makanya dalam Islam itu haram. Babi, anjing ya. Itu tidak boleh. Terus makanan yang sudah tidak layak pakai itu enggak, kalian pasti jijik. Nah, itu kalau kalian jijik ya, makanan apapun itu secara tidak langsung haram bagi kalian ya. Terus baik maksudnya apa? Tidak bau ya, tidak busuk. Kalian mau makanan yang sudah bau, sudah nggak layak makan. Terus bergizi. Kenapa bergizi? Karena bergizi itu baik untuk tubuh kita supaya kita tetap sehat ya, kebutuhan tubuh kita itu terpenuhi dan juga bersih. Emang kalian mau makanan kotor, makanan apa yang tidak baik ya? Pasti makanannya itu harus bersih ya, karena kalau tidak bersih siapa yang mau makan? Terus yang ketujuh itu tidak berlebihan. Kita makan dan minum itu tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu nanti ya akan membawa kemalasan. Ketika sudah kenyang pasti kita malas untuk beraktivitas ya. Dan makan dan minum yang berlebihan itu akan menimbulkan penyakit. Nah, perlu kalian tahu penyakit ya, penyakit apapun, kadang diabetes, kadang gula-gula, banyak ya. Kemudian makan dan minum dengan tenang. Nah, di atas tadi sudah ada duduk dengan baik dan sopan, tidak bergurau ya. Nah, ini yang nomor 8 juga harus dengan tenang ya, menikmati. Ya Allah, ini ikannya enak sekali ya. Terus umpama pakai sopnya sop bakso, walah enak sekali ya, segar sekali. Dinikmati ya, makan dengan tenang ya, diam, tidak sambil berbicara ya, tidak boleh sambil berbicara. Nah, bergurau dan bercanda saja tidak boleh, apalagi sambil berbicara atau sambil berdiri, itu tidak boleh ya, harus dengan duduk yang tenang. Nomor 10 mengunyah makanan sampai halus. Kenapa kita dikasih mulut ya? Karena supaya apa? Makanan kita telan itu dikunyah dulu. Karena apa? Meskipun kita punya lambung ya, punya ginjal ya yang bisa menyaring atau itu sari-sari makanan yang kita makan ya, tapi itu ternyata lambung ya juga tidak bisa memproses makanan secara langsung, jadi harus dikunyah terlebih dahulu. Nah, sunnahnya itu 33 kali ya. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunyah setiap makanan yang masuk dalam mulut beliau itu sebanyak 33 kali. Itu adalah tekstur kehalusan yang paling baik ya. Tapi kita biasanya tidak. Karena apa? Zaman sekarang itu ya sudah makan makanannya enak, masih panas sudah dimakan ya, udah kita masukin aja ya, itu sebenarnya itu kurang baik ya untuk kesehatan. Makanya Rasulullah itu udah pernah sakit, karena memang benar-benar dalam kehidupannya itu ada adab-adab semuanya itu dipakai. Jadi itu ibarat organ-organ tubuh kita itu bekerja sesuai dengan porsinya, Kemudian yang nomor 11 membereskan dan membersihkan peralatan makan. Jangan kok setelah makan ditinggal ya. Makanya ibu kalian biasanya sering marah-marah, karena memang setelah makan tuh tidak dibersihkan peralatan makannya. Ya setidaknya kalau memang tidak dibersihkan, ditaruhlah di tempat cucian piring ya. Tapi yang alangkah baiknya ya dibereskan terus dicuci ya, diletakkan sesuai dengan tempatnya ya. Insya Allah anak-anak teacher ini sudah banyak ya, dari poin-poin yang sudah teacher bacakan tadi ada 11 poin ya, itu banyak yang sudah diterapkan ya. Cuman kalau yang belum ya harus karena kalian sudah tahu ya, hari ini teacher beritahu harus ini ilmunya biar bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada bagian B, yaitu mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan ya.
Jadi maksudnya apa supaya kita makan dulu itu ada doanya itu apa sih? Tujuannya apa ya? Nah, yang pertama itu doa sebelum makan. Ya, teacher bacakan. Nah, teacher yakin anak-anak teacher udah hafal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi apa yang kita makan itu biar berkah ya, biar berkah. Terus apa? Supaya kita dipelihara dari siksa api neraka, karena makanan yang haram ya itu tidak akan berkah. Terus jika masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging ya, itu nanti akan membawa keburukan dalam semuanya ya, tingkah laku kita, nanti hati kita karena makan makanan yang tidak baik ya, nanti timbul sombong, iri, dengki ya, bisa seperti itu ya. Makanya kita sebelum makan harus berdoa dulu, karena isi doanya yaitu kita berdoa supaya apa? Makanan kita diberkahi ya, kemudian kita dipelihara dari siksa api neraka ya. Tuh, doa sebelum makan seperti itu. Nah, kalian harus baca ya, meskipun kadang tuh udah terlalu lapar teacher, udah lupa nggak mau doa, pokoknya lupa, udah ada makanan lapar udah dimakan. Tidak boleh seperti itu, ada adabnya ya. Kalian sudah hafal, harus diterapkan, diamalkan ilmunya. Kemudian ya, yang nomor 2 itu doa sesudah makan. Nah, teacher yakin anak-anak teacher juga sudah pada hafal ya. Nah, bagaimana bunyinya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Nah, maksudnya apa? Doa tersebut itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan berupa makan dan minuman. Selain itu, doa itu juga ya mengandung makna agar kita tetap dalam iman ya, supaya iman kita dijaga ya. Nah, setelah kita diberi kenikmatan, kita harus memuji Allah ya. Tuh, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah ya. Yang telah memberikan makan dan minum kepada kami ya, itu bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah memberikan makanan yang nikmat, yang sehat, yang bergizi, yang halal, yang baik ya kepada kita hari ini. Nah, oke, untuk selanjutnya ya, jadi tugas hari ini silahkan anak-anak teacher membuat video ya. Video tentang apa? Kalian membaca doa sebelum dan sesudah makan ya. Oke. Nah, lalu seperti biasa disetorkan ke teacher Zakia ya. Nah, semoga ilmu hari ini yang teacher jelaskan, yang teacher berikan ya, bisa kalian amalkan. Itu yang paling utama ya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Nah, dari teacher, apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf ya. Teacher sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.